Halo, selamat pagi. Saya Maringan Sigalinding dengan NIM 2302050163 dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas AKP Pelabuhan Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan proyek saya yang telah saya kembangkan, yaitu Sismo Penggajian, sebuah aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan Laravel dengan database MySQL, dideploy menggunakan Ubuntu Server, dan menggunakan Nginx sebagai web servernya. Adapun tujuan aplikasi ini adalah untuk mengelola data karyawan, data jabatan, data penggajian, dan laporan penggajian secara cepat dan akurat. Tanpa berlama-lama, saya akan memperlihatkan hasil web saya sebelum dideploy ke Ubuntu Server. Adapun Sismo Penggajian, ada beberapa fitur. Yang pertama body beranda Sismo Penggajian. Kedua ada statistik perusahaan, ada 12 karyawan aktif, departemen, 8 laki-laki, 8 perempuan, dan ada juga rating kepuasan karyawan. Kemudian ada benefit yang didapat oleh perusahaan, diberikan perusahaan adalah laptop premier, asuransi, makanan siang, dan lain sebagainya. Kemudian adapun database karyawan ini ada, kita bisa kita lihat dengan nick, nama, departemen, jabatan, golongan, status, yaitu sebagai contoh Mulyadi dengan nicknya MP20202600, yaitu di Departemen Engineering sebagai CTO dengan golongan grade A dan status aktif. Demikian deskripsi singkat mengenai aplikasi Sismo Penggajian saya. Berikut merupakan cara-cara untuk mendeploy aplikasi ke Ubuntu Server. Yang pertama kita buka VirtualBox, kemudian kita start. Setelah itu kita masuk, kita login. Nah, kata sandinya, tunggu sebentar. Setelah itu kita cek langsung IP-nya. Nah, di sini tertera bahwa IP kita 192.168.1.56. Setelah mendapatkan IP-nya, kita langsung remove SSH-nya di PowerShell dengan perintah SSH Maringan atau username kita add 192.168.1.56 yang merupakan IP kita. Kemudian kita enter. Setelah itu muncul seperti ini, kita pilih yes. Kita masukkan password. Nah, kita berhasil meremote SSH kita di PowerShell. Setelah kita masuk, ada beberapa yang harus kita install terlebih dahulu, seperti MySQL-nya, PHP-nya, PHP admin-nya. Karena saya sudah menginstalnya terlebih dahulu, maka kita tinggal mengecek saja apakah sudah aktif atau sudah terinstall. Pertama, kita cek LSB release. Terdapat bahwa Ubuntu ini dirilis 26 versi 2604. Kemudian kita cek PHP min v. Kemudian kita cek MySQL min version. Ini tadi PHP-nya di versi 8.5.4 dan untuk MySQL-nya 8.4.10. Kemudian setelah semuanya sudah terdownload atau terinstall, sebelum itu kita memastikan dulu membuat database-nya. Pertama kita buat sudo MySQL. Kebetulan saya sudah membuat database-nya. Kita show database. Database ini, database saya adalah Sismo DB. Kita use dulu, use Sismo_DB, koma. Kita show tables. Sebelum data ini terinput ke database Sismo DB, sebelumnya ini sudah dijalankan dengan perintah php artisan migrate, sehingga data ini termigrate ke Sismo_DB, database Sismo DB. Kemudian selanjutnya, setelah sudah itu kita keluar dari sudo MySQL, kita langsung masuk ke project ke folder kita, cd var www Sismo. Nah, kita sudah masuk ke apa? Jadi setelah itu kita langsung saja sudo nano etc nginx site available default. Nah, ini merupakan konfigurasi Nginx-nya yang mengakibatkan kita sebagai user bisa mengakses aplikasi ini secara public. Pertama itu ada di sini, kita di root
var www.syspo public ini merupakan folder kita yang bisa nanti diakses secara publik. Setelah itu juga untuk php-admin-nya ini ada location php-admin atau alias user share php-admin. Inilah yang mengakibatkan aplikasi kita bisa diakses secara publik. Inilah merupakan konfigurasi Nginx-nya. Setelah konfigurasi Nginx-nya telah berhasil kita buat, kemudian kita juga jangan lupa membuatkan permission-nya, yaitu sudo chown r www garis data titik 2 www data, nama user kita. Ini adalah permission untuk user. Kemudian juga ada juga dia permission untuk folder, yaitu adalah www sudo chomod var www syspo storage juga. Ini adalah permission untuk penggunaan foldernya. Kemudian ada juga satu lagi sudo chmod bin r664 var www syspo bootstrap change. Setelah kita sudah melakukan semua konfigurasinya, kita langsung saja ke ke search engine. Kita ketikkan IP kita 192.168.1.56, langsung kita enter. Karena dengan melakukan semua konfigurasi tadi, maka kita dapat mengakses aplikasi kita ini sebagai dashboardnya. Ini statistik, ada juga benefit perusahaan, juga organizing database karyawan. Setelah itu kita cek juga php-admin-nya. Kita masukkan username-nya syspo user, passwordnya 123. Kemudian ini merupakan tadi database yang sudah di migration. Selanjutnya kita akan melakukan remote SSH pada server dark. Yang pertama kita open connection, kita ganti untuk transport protokolnya, kita ganti jadi SFTP. Kemudian kita masukkan IP kita di server ya, IP 192.168.1.56. Kemudian username kita masukkan, passwordnya kita konekkan, kita allow. Nah, maka langsung terconnection. Kemudian jika kita ingin memindahkan data dari lokal ke Ubuntu, kita bisa menggunakan server dark ini juga. Yang pertama, contohnya kita pada folder kita ingin memindahkan syspo. Nah, syspo kita langsung choose aja, di choose, karena saya sudah mengapakannya, sudah mendeploynya di awal, jadi tidak usah. Kita choose langsung, maka file itu otomatis akan ada di home maringan. Kemudian kita pindahkan dengan perintah move to. Nah, kita move, akan nanti masuk ke var, kemudian ke www. Nah, sini dia, ini file kita yang akan dipindahkan. Demikian untuk transfer data dari lokal ke server Ubuntu. Yang terakhir untuk live codingnya, kita langsung masuk ke Visual Studio Code, kita tekan Ctrl+Shift+P, kemudian kita add new SSH host, kita masukkan SSH, nama username kita, add nama IP kita 192.168.1.56, kita enter, kita pilih Asus config, kita konekkan, kita tunggu. Kita pakai Linux, kita masukkan password, kita tunggu sebentar, masih connecting. Setelah sudah di add, kemudian kita konekkan to host. Setelah add hostnya berhasil, yaitu SSH 192.168 ke 156 yang merupakan IP kita langsung buka folder kita di mana menyimpan aplikasi kita. Yang pertama var, kemudian www, kemudian syspo. Ya, kita buka. Kita press folder, kita masukkan password. Kita tunggu sebentar. Ini sudah masuk.
Nah, inilah file-file dari folder kita, yaitu syswo. Kita bisa langsung tes di file np. Kita ingin mengganti, misalnya ini kan karena URL kita ada di 56, kita ganti 56. Nah, kita langsung bisa live coding di sini. Demikian demonstrasi aplikasi syswo penggajian yang telah saya kembangkan. Pada video ini telah merangkum bagaimana konfigurasi server Ubuntu, Nginx, PHP, MySQL, PHP-admin, Remote SSH, CyberDuck, dan live coding. Dan juga implementasi fitur-fitur utama pada aplikasi ini sudah sesuai dengan kebutuhan sistem. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan baik dalam penyampaian maupun implementasi aplikasi ini. Akhir kata dari saya, Maringan Sigalinging. Terima kasih dan selamat pagi.